Shalom, salam semangat anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu Herling Ginting dalam pelajaran agama Kristen di kelas 5. Sebelum belajar, kamu jangan lupa berdoa ya. Simak dan perhatikan baik-baik video ini. Materi kita dari bab 5 yaitu tentang karya penyelamatan Allah. Sebelumnya anak-anak, kamu tekan dulu tombol jempol dan subscribe jika sudah pernah menekannya. Terima kasih banyak. Bab 5, makna keselamatan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan Tuhan dengan manusia menjadi rusak. Nah, kita lihat gambar ini, ada jurang pemisah antara dosa antara manusia dengan Allah. Yang menjadi jurang pemisah itu adalah dosa yang dilakukan dari awal, yaitu dosa Adam dan Hawa. Nah, bagaimana cara memperoleh keselamatan? Syarat mutlak untuk memperoleh keselamatan atau jalan untuk bisa selamat, yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu ada tertulis di dalam Alkitab. Kamu bisa buka Alkitab kamu dari Yohanes 14 ayat 6. Isinya, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah, anak-anak sekalian, ayat Alkitab ini yang dari Yohanes 14 ayat 16 ini jelas tertulis di situ bahwa jalan satu-satunya untuk sampai kepada Bapa di surga hanya melalui Yesus Kristus. Nah, jadi anak-anak sekalian, Yohanes 14 ayat 6 ini harus dihafal ya. Ini sebagai ayat hafalan kamu. Oke? Nah, sebagai manusia yang percaya, kita harus dibaptis. Mungkin anak-anak sekalian sejak kecil sudah dibaptis oleh orang tuanya ya. Itu pun ada tertulis di dalam Alkitab, yaitu dalam Markus 16 ayat 16. Begini firman Tuhan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi di Alkitab jelas ditulis kalau kita percaya maka kita harus dibaptis supaya kita diselamatkan. Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan datang ke dunia sebagai juru selamat manusia dalam rupa Yesus Kristus. Dia lahir di kandang domba, di tempat yang sangat terhina sebagai seorang hamba yang dilahirkan dari seorang perempuan dara yang bernama Maria. Yesus menderita di kayu salib untuk menebus dosa manusia karena Dia sangat mengasihi semua orang yang percaya. Jadi supaya kita tidak dihukum, maka Tuhan rela disalibkan. Kematiannya membuka jalan keselamatan untuk sampai kepada Bapa di surga, dan kebangkitannya menjadi simbol kemenangan atas maut. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 ada tertulis, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan karena hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Jadi anak-anak sekalian, kamu bersyukur kepada Tuhan karena kamu sudah punya Yesus Kristus. Yang memilih kita itu adalah Yesus, bukan karena kekuatan kita, bukan karena pekerjaan kita. Oke? Sebagai tugas latihannya, kamu kerjakan soal
yang ada di buku kamu, bagian pertama dan bagian kedua yang ada di halaman 51. Tulis yang rapi di buku latihan dan jawab dengan benar. Nah, sebagai tugas praktek dalam bab 5 ini, kamu buka buku kamu di halaman 48 kegiatan elaborasi, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Yang dikerjakan hanya nomor 1 dan nomor 2. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.